يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita telah bersama-sama menyolatkan jenazah almarhumah Ibu Nur Hayati binti Haji Muhammad Nuh dan semua manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, sebaik-baik peringatan adalah kita sadar bahwa kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kondisi seperti apa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian tafsir, yakni saat ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu yang artinya wa'idkulna, dan ingatlah ketika kami telah berkata lil malaikati, kepada malaikat saat itu, usjudu, sujudlah kalian semua wahai malaikat di Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, kemudian mereka semua bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan yang kafir. Mengingat kajian sebelumnya yang Allah mendeklarasikan kepada para malaikat bahwa Allah dengan bangganya akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mendeklarasikan bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian Allah memberikan salah satu penghormatan kepada Adam dan anak turunannya, yakni bakalan bisa lebih mulia daripada malaikat dan juga bisa mengelola bumi Allah ini dengan baik dan benar. Dari mufradatnya kita coba satu persatu. Wa idh qulna, dan ingatlah qulna telah berkata. Jadi saat itu Allah itu berkata kepada malaikat yang taat kepada Allah tanpa bermaksiat sekalipun. Bahkan malaikat-malaikat ini banyak yang mempunyai tugas masing-masing. Bahkan yang wajib kita hafal, ketahui adalah ada 10. Namun jumlah malaikat tidak hanya seperti itu saja. Misalkan Jibril, saat itu Jibril adalah malaikat yang senantiasa mendatangi setiap nabi untuk diangkat menjadi nabi, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada
setiap nabi. Namun apakah saat ini Jibril pensiun? Nah, tentu jawabannya tidak. Ya. Kemudian Mikail, pemberi rizki seluruh makhluk, ia memiliki pembantu-pembantu yang mengatur tanaman, hujan, angin, jalannya matahari, bulan, bintang yang menyebabkan perputaran siang dan malam. Israfil, saat ini apa yang dilakukan Israfil? Yang menunggu saja perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dia iseng niup sangkakala dikit aja, pengen ngetes suara gitu. Tapi yang namanya malaikat itu senantiasa menjalankan perintah Allah dan tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munkar dan nakir, pemeriksa amal manusia di alam barzakh. Setiap manusia akan disamperin munkar dan nakir kecuali orang-orang tertentu. Israel, pencabut nyawa seluruh makhluk. Nah, di sini setiap kita yang hadir maupun yang tidak hadir di sini pasti akan didatangi malaikat satu ini. Mudah-mudahan ketika kita dicabut nyawanya dalam kondisi sedang mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ridwan, malaikat yang mudah-mudahan kita akan menyapanya, karena malaikat tersebut penjaga pintu surga ya. Wah, banyak sekali malaikat, Malik, Zabaniyah, Harut Marut, Hamalatil Arsy yang memintakan ampunan. Alladzina yahmiluna al-arsya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Senantiasa memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang-orang yang beriman. Ada malaikatnya. Tinggal kita beriman kepada malaikat tersebut atau tidak. Yang namanya beriman ini emang agak, kalau iblis jelas dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis ketika wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu, iblis pernah berdialog dengan Allah. Qala anzirni, wahai Allah, anzirni, tangguhkan aku, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti kiamat, kata iblis. Otomatis iblis percaya kepada Allah, sangat percaya sekali, bahkan pernah berkomunikasi kepada Allah. Namun kesalahannya satu, tidak mau mengikuti perintah Allah yang satu ini. Apa? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian ketika Nabi Adam diciptakan, awal mula Nabi Adam itu berada di surga, dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap anak cucunya Nabi Adam berhak untuk kembali ke surga. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti yadkhuluna, masuk al jannah, surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, jadi kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang enggak mau. Semuanya masuk surga umatku itu, kecuali yang enggak mau. Rasul, sahabat tanya, emang ada yang enggak mau? Kata Rasul, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang enggak mau taat kepadaku, faqad aba, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Berarti sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya cara untuk bisa kembali ke negeri surga adalah mengikuti caranya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa keistimewaan lain manusia calon penghuni surga, yakni Allah telah menganugerahkan fisik yang sangat sempurna kepada manusia, sehingga kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sempurnanya penciptaan. Kami telah menciptakan manusia itu dengan sempurna-purnanya penciptaan. Jadi berbeda dengan ciptaan yang lain. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna daripada manusia. Termasuk misalkan ada makhluk di luar sana yang kecerdasannya katanya punya, tidak bakalan bisa lebih sempurna daripada manusia. Lebih sempurna daripada malaikat karena apa? Manusia memiliki fisik. Manusia memiliki fisik yang bisa mengelola bumi Allah ini. Adanya fisik yang sempurna atau baik membuat manusia mampu melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah manusia memiliki ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Di sini Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antaramu. Jadi ketika manusia bisa bertakwa kepada Allah, karena manusia untuk bisa benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ada godaan. Berbeda dengan malaikat. Malaikat bisanya disuruh tasbih doang. Disuruh meniup sangkakala, ya niup doang gitu. Manusia, satu perintah banyak kerjaan. Nah, kalau malaikat cuma ketika disuruh sujud, ya udah kerjaannya sujud doang. Jibril menyampaikan wahyu. Nah, begitu juga dengan malaikat Israel, iseng-iseng lah menyampaikan wahyu, nggak bisa. Jadi emang karena manusia malaikat yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tentunya yang memerintah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki pengetahuan. Ini telah disampaikan pada pertemuan kemarin bahwa wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Berbeda dengan wa'allama, telah mengajarkan siapa? Allah, Adam, kepada Nabi Adam asma'a kullaha, seluruh nama. Jadi misalkan padi ketika belum dipanen, ketika udah dipanen jadi beras. Jadi apa? Gabah. Diselet jadi beras, dimasak jadi nasi, ketika dan lain sebagainya ya. Begitu berbeda dengan selain manusia. Makhluk selain manusia ketika diberikan misalkan hewan diberikan kelapa, itu udah jadi kelapa doang, dimakan isinya, diminum airnya. Ketika manusia dikasih kelapa, bisa jadi santan, bisa jadi rendang dan lain sebagainya, bisa jadi es kelapa. Kemudian memiliki akal, manusia juga diberikan akal yang membuat manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan hal yang baik dan buruk. Kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti akalnya. Jadi ada pertimbangan kalau manusia itu. Kalau malaikat ya ketika disuruh, ya udah nggak ada pertanyaan lagi seperti itu.
Kemudian manusia adalah makhluk yang diangkat oleh Allah untuk mewakili Allah di muka bumi ini. Jadi Allah mengutus manusia yang beriman kepadanya untuk memakmurkan bumi Allah ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, kemudian mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, tentunya keselamatan untuk dunia dan akhirat. Kemudian bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Karena itu tugas khalifah merupakan tugas suci dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepada-Nya. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang bisa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan menjadi hamba Allah yang bisa mengambil peran sebagai khalifah di bumi Allah ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.